Teman-teman, nama saya Timothy Andeskova. Saya di sini sedang mewawancari dua orang spesial, yaitu Kak Laura dan Pak Widianto. Dan Kak Laura ini tuh mahasiswa teknik lingkungan, dan Pak Widi ini kita sebut Mas Widianto saja ya. Mas Widianto ini expert di bidang pertambangan. Nah, saya memiliki 4 pertanyaan kepada Kak Aurat sebagai mahasiswa, soalnya kan saya bentar lagi mau jadi mahasiswa dan saya memilih jurusan teknik lingkungan, jadi saya ingin sesuatu kayak spill gitu. Nah, oke, ini pertanyaannya. Pertanyaan pertama, alasan mengambil jurusan teknik lingkungan. Pertanyaan kedua, keunggulan dari jurusan tersebut apa? Dan yang ketiga, mata kuliah yang dipelajari dalam jurusan tersebut apaan aja? Dan yang keempat, sistem perkuliahannya gimana sih? Halo, saya salah satu mahasiswi teknik lingkungan yang ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang perkuliahan teknik lingkungan. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mengapa saya memilih jurusan ini? Karena jurusan teknik lingkungan ini memiliki prospek kerja yang sangat luas dan menjanjikan. Dan nantinya setelah lulus dari jurusan teknik lingkungan ini, kita akan mendapat peluang kerja yang sangat luas. Dan juga teknik lingkungan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Dan saya akan dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapat selama perkuliahan untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi semua orang. Yang kedua, keunggulan jurusan teknik lingkungan. Keunggulannya yaitu saya dapat mengembangkan energi baru. Lalu yang kedua, dapat bekerja di dunia perminyakan atau gas bumi yang so pasti gajinya besar sih kalau udah kerja di bagian sana. Dan juga yang ketiga, dapat memperbaiki lingkungan yang rusak. Lalu mata kuliah apa yang kita pelajari di dunia perkuliahan jurusan teknik lingkungan ini? So pasti tentang hitung-hitungan pasti ada, tentang matematika, kimia, bahkan fisika ada. Terus ada juga tentang pengantar rekayasa dan desain, terus tata tulis karya ilmiah. Ada juga jurusan mata kuliah olahraga, bahasa Inggris, pengantar teknik lingkungan, kesehatan lingkungan, hidrologi, epidemiologi, kebijakan dan hukum lingkungan juga ada. Tapi saya baru bisa menjelaskan itu aja karena banyak banget. Kemudian pertanyaan keempat, sistem perkuliahannya bagaimana? Untuk mendapatkan gelar sarjana teknik atau ST dari teknik lingkungan ini, kita akan mendalami ilmu yang terkait dengan teknik lingkungan selama 4 tahun atau 8 semester. Kita akan mempelajari kualitas air, udara, dan mengelola sampah, mengolah air minum, dan membuat sistem penyediaannya. Lalu ada juga membuat sistem drainase, sanitasi lingkungan, sampai pengendalian pencemaran lingkungan. Pertanyaan kelima, lama kuliah. Untuk normalnya jurusan teknik lingkungan ini kuliah selama 4 tahun atau 8 semester. Tapi saya sendiri masih. Pertanyaan keenam, gelar yang kita dapat setelah lulus dari jurusan teknik lingkungan ini yaitu ST, kepanjangannya sarjana teknik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, prospek kerjanya, prospek lulusannya. Ada konsultan lingkungan, manajer lingkungan, pemelihara kualitas air, lalu ada petugas daur ulang, ada pengelolaan limbah, ahli ekologi, ada insinyur energi, ada bisa juga menjadi dosen atau pendidik, dan masih banyak lagi. Terima kasih Kak Laura, itu sangat membantu. Kakak udah jelasin apa itu teknik lingkungan, terus apa aja yang dikerjain, prospek kerjanya, segala macem lah. Jadi saya yang masih butain tentang teknik lingkungan bisa tahu apa aja yang akan saya kerjakan nanti. Dan
kita masuk ke segmen tanya jawab expert. Anjay, tanya jawab expert saya tunggu-tunggu, soalnya ini juga berguna bagi kaulara, soalnya kan kaulara bisa menangkap ilmu dari seorang yang sudah masuk ke pertambangannya langsung. Oke, ini ada pertanyaan dari satu saja, tapi ini beranak ya Pak. Coba jelaskan secara terperinci apa yang kita harus siapkan saat pertambangan. Yang saya tahu kan ketika kita ingin masuk pertambangan, kita akan dites. Apa saja yang akan ditanya oleh sang penanya mungkin, dan bagaimana cara kita menjawabnya gitu biar kita lulus seleksinya untuk masuk ke pertambangan. Saya masuk pertambangan batu bara, kita lulus seleksinya. Oke, silakan Pak. Jadi kalau misalkan kita daftar kerja itu kan pasti ada wawancara tuh. Ada wawancara dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bakal mempengaruhi apakah kita diterima atau tidak, ada pertanyaan jebakan atau tidak. Interview itu tujuannya melihat apakah kapasitas yang ada pada orang yang melamar pekerjaan itu sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Yang pertama, pada saat kita interview pasti disuruh memperkenalkan diri. 1. Perkenalkan diri Anda. Pada saat kita memperkenalkan diri, alangkah baiknya kita menyebutkan hal-hal yang sudah kita tulis dalam CV atau daftar riwayat hidup. Pertanyaan yang kedua, kenapa mendaftar di perusahaan kami? Nah, ini pertanyaan yang mungkin kadang-kadang bingung juga nih mau jawab. Jadi pada saat kalian mendaftar, pastikan kalian itu mengetahui dulu background dari perusahaan tersebut. Misalkan tanya kayak gitu, kenapa memilih mendaftar di perusahaan kami? Jawabannya pasti tahu gini, karena perusahaan ini adalah perusahaan yang besar, kontraktor terkemuka di Indonesia, dan saya tahu perusahaan ini ke depan pasti akan semakin berkembang, jadi saya pasti mempunyai karir yang sangat terjamin di perusahaan ini. Kemudian, apa kelemahan dan kelebihan saudara? Kalau masalah kelebihan kan biasanya kita gampang ya menyebutkan ya. Contohnya gini, apa kelebihan Anda? Kelebihan saya orangnya pekerja keras Pak, kemudian saya orangnya teliti, saya orangnya sangat bersemangat dalam bekerja, dan saya termasuk orang yang rajin, seperti itu ya, itu contohnya. Terus kalau misalnya ditanya kekurangan, itu jangan kalian menyebutkan kekurangan-kekurangan yang bersifat parah gitu ya, ataupun kekurangan yang misalkan saya orangnya pelupa gitu, atau saya orang yang ngantukan gitu, padahal kita mau daftar sebagai operator misalkan, tapi kita menyebutkan kita ngantukan, atau kemudian orangnya saya agak suka malas gitu, nanti akan mempengaruhi dari kelulusan. Nah biasanya dulu saya menyebutkan kelemahan saya itu adalah gini, sebenarnya kelemahan yang mungkin juga bisa dianggap sebagai kelebihan. Jadi kelemahan saya adalah saya orangnya suka kepikiran kalau misalkan pekerjaan belum selesai. Itu yang kadang-kadang buat saya nggak enak menjalani hari-hari gitu kan. Maka dari itu saya memastikan pekerjaan yang saya lakukan harus sudah selesai sebelum waktunya habis, misalkan seperti itu. Ataupun kalian punya kelemahan yang lain, misalkan saya kurang teliti orangnya Pak gitu, tapi sebutkan juga bagaimana cara kita memperbaiki kekurangan tersebut. Contohnya gini, saya orangnya kadang-kadang kurang teliti Pak, tapi untuk menanggulangi itu saya kemana-mana selalu membawa kalkulator. Terus kemudian misalkan saya orangnya agak pelupa Pak, tapi untuk menanggulangi hal itu saya mencatat apa yang saya harus ingat itu di dalam buku kecil saya ataupun di dalam notes yang ada di HP saya. Gitu cara jawabnya. Yang selanjutnya, ini yang paling tambah susah lagi nih. Berapa gaji yang Anda inginkan? Nah, kalau gaji itu kadang-kadang kita takut nih, kalau misalkan nyebutkan gajinya besar takut nggak diterima, kalau nyebutkan gajinya kecil takutnya terlalu kecil, nah nanti kita digaji segitu gitu. Sebenarnya perusahaan itu mempunyai standar gaji masing-masing di setiap jabatan dan setiap level di perusahaan tersebut, jadi harusnya kita nggak usah terlalu khawatir ya. Oke, terima kasih Kak Laura dan Mas Widianto udah ngasih informasi banyak buat saya. Boleh saya nggak ngasih apa-apa ke Mas dan Kakak. Dan refleksi saya itu
masih banyak yang harus saya kejar, seperti mempersiapkan ke kuliah, mood planning. Itu sangat susah. Dari saya dengar dari Kak Laura dari sistem perkuliahan dan dari Mas Widianto tentang tata cara untuk interview di dunia pertambangan tuh, saya takut ini. Dan refleksi saya melatih Pangprof ini, lewat Pangprof ini saya juga jadi bisa menyadari dan tidak bersantai-santai lagi, karena masih banyak yang harus saya kejar untuk mencari kesuksesan. Terima kasih kakak dan Mas Widianto. See you.